Satu dan dua. Bapa kami dalam surga, Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Besar, Allah yang ajaib. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami bisa tiba dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Saat ini kami sebentar lagi akan memakamkan kasih kami di tempat peristirahatan yang terakhir. Jenazahnya saat ini akan memakamkan bersatu dengan tanah. Kami percaya setiap orang yang berseru panggil namamu Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami mau buka hati kami buat sabda firman. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Kita mengucap syukur kalau kita bisa tiba dengan selamat di tempat ini. Sebentar kita akan mengistirahatkan kekasih kita, Bapak Awong, di tempat ini. Kita saat ini secara manusia akan berduka cita, kita berpisah secara daging, secara raga. Tapi percayalah kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan berjanji akan mengumpulkan kita bersama-sama dengan orang-orang saleh. Untuk itu sebelum saya memakamkan kasih kita, saya akan membacakan satu ayat dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dikatakan begini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, ini suara dari sorga, sound of heaven. Tuliskan. Jadi bukan hanya suara, tapi kita minta yang mendengarkannya untuk dituliskan. Artinya dicatat, untuk diperhatikan. Biasanya yang kita tulis, yang kita catat itu sesuatu yang penting. Kalau orang akuntan, orang pedagang, orang pebisnis, dia mencatat. Karena penting, makanya dicatat. Nah, ini lebih penting dari bisnis apapun. Lebih penting dari apapun. Makanya kita harus perhatikan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Amin. Saya ulangi, karena ini yang pesan penting yang kita mesti tulis dalam hati kita untuk kita lakukan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Amin. Sejak sekarang ini. Sungguh. Artinya benar, serius, sungguh. Kata roh, karena besar, roh Allah, roh kudus. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan, siapa yang berbahagia yang mati sejak sekarang? Alkitab dengan jelas, orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang itu berbahagia. Biasanya kita menyaksikan orang yang meninggal, yang ditinggalkan biasanya rasa sedih. Tidak ada yang berbahagia atau ketawa-tawa, tidak ada. Saya pun mengalami kesedihan ketika papi saya, bapak saya, ayah saya meninggal. Tetapi yang menjadi penghiburan, yang menjadi kebahagiaan kami sekeluarga, karena papi saya sudah di dalam Tuhan. Amin. Nah, ini Pak Idi yang mendampingi. Betul ya? Ini masih hidup nih. Jadi saya satu sisi saya hampir 2 minggu. Aduh, kalau ingat papi saya sedih. Jadi kalau saya ingat itu, aduh, susah dibayangkan ya kesedihannya. Memang itu hubungan anak sama bapak ya begitu. Tapi yang menghiburkan saya bersyukur papi saya orang yang setia, yang tekun. Sehingga bagi saya ya udahlah, dan kita akan ketemu. Makanya pastikan kita ada di dalam Tuhan. Dalam Tuhan bukan hanya pergi ke gereja, kemudian ya, nyanyi-nyanyi ibadah, bukan. Tetapi kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus ketika dia hidup di bumi ini sebagai anak Allah yang hidupnya berkenan. Di mana Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi sepanjang hidup kita seperti Kristus, kalau kita mati, kita akan disambut. Seperti tadi Lazarus, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, ibadah pelepasan, sekaligus penghiburan. Walaupun hidupnya di bumi tidak beruntung, bahkan saya boleh katakan Lazarus yang berbaring sakit-sakitan, badannya penuh borok, itu dia patah hati dengan dunia ini. Sebab apa? Dunia tidak memberikan dia kenyamanan. Kita masih beruntung, nggak sakit-sakitan, badan kita nggak borok, makan masih bisa 3 kali sehari, bahkan nambah. Lazarus untuk makan aja dia nunggu remah-remah dari orang kaya. Kenapa remah-remah dari orang kaya? Orang kaya remah-remahnya sisa-sisanya masih bisa dimakan. Sehingga dia menantikan belas kasihan dari orang kaya itu. Tetapi
dia disambut oleh malaikat untuk tinggal bersama dengan Bapak Abraham, Bapak orang percaya, yang pasti ada di Firdaus. Nah, itu yang disebut dengan berbahagia. Kemudian dia dikatakan, sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat. Nah, istirahat di situ bukan hanya tidur, tetapi lepas dari kesusahan dunia, kesulitan dunia. Apalagi krisis pandemi COVID-19, tambah krisis ekonomi, dan ada perang di Ukraina. Jangan saudara berpikir masih jauh, Ukraina mah di Eropa. Itu kalau rudal nyasar, saudara dan saya kebagian. Bisa perang dunia ketiga, habis semua dunia. Konon katanya ada 8.000 rudal berkepala nuklir. Ledakannya itu bisa 7-10 kali dari bom Hiroshima Nagasaki. Ada 8.000. Kalau meledak, kita yang di Pondok Rangon kebagian, yang di Kebon Pala apalagi. Jadi kita bisa mati kapanpun. Makanya pastikan hidup kita itu di dalam Tuhan. Kan dalam Tuhan ada jaminan keselamatan. Kita mengatakan dengan pasti di dalam, dikatakan di ayat sebelumnya, kalau sudah baca, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itu yang penting. Itu jaminan kita. Makanya yang penting itu, yang kita mesti camkan, kita mesti tekun. Kita bukan hanya tekun cari duit. Cari duit juga mesti kerja keras. Tapi kita mesti lebih tekun lagi, lebih kerja keras lagi, bagaimana kita bisa di dalam Tuhan. Karena apapun yang kita capai di dunia ini, mau rumah, mau punya mobil, nanti pada akhirnya kita akan tinggalkan. Seperti orang kaya yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di Lukas pasal 12. Dia bekerja keras sebagai pengusaha, dia berkebun, dia berladang, sehingga hasilnya bertimbun-timbun. Sampai dia tidak bisa lagi membuat gudangnya, saking besarnya, saking banyaknya. Sehingga harta bendanya itu nggak habis 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 solokan. Kagak habis-habis. Alkitab bilang nggak habis-habis, sebab kekayaannya untuk siapa? Kalau 7 turunan kan berarti udah nggak habis. Tetapi Alkitab mengatakan pada malam ini juga engkau akan diambil nyawamu. Untuk siapa harta bendanya? Yang pasti bukan untuk kita. Karena kita nggak ada hubungan darah dengan orang kaya itu. Dia akan tinggalkan. Alkitab mengatakan betapa malangnya orang kaya ini, sebab dia miskin di hadapan Allah. Artinya miskin, nggak ada perbuatan-perbuatan yang menyertainya. Kalau di sini dikatakan sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan apa tuh? Ketekunannya, ketekunan orang-orang kudus dalam mengikut Tuhan. Itu diperhitungkan sebagai perbuatan baik, sebagai harta abadi kita, yang memungkinkan kita bisa tinggal di sorga, di kekekalan, di keabadian. Makanya pastikan saudara hidup di dalam Tuhan, supaya kita bisa menikmati hidup kekal. Karena hanya orang yang ada dalam Tuhan yang bisa menikmati surga, rumah Bapa yang abadi. Amin buat iman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.